खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Huzur bagi saya, dan saya pikir juga bagi keluarga, bagi jemaat, ya, huzur itu sosok yang sangat mewarnai kehidupan kita. Huzur itu merupakan sosok yang sangat layak untuk kita cintai, dan huzur juga memang sangat mencintai jemaahnya. Pertama yang paling berkesan itu adalah tentu saja kejadian tahun 2000. Itu ya backgroundnya dulu zaman itu adalah zaman huzur yang keempat, khalifah kita yang keempat. Dulu gerakan tabligh sangat luar biasa. Jadi terus ada kita tiap-tiap negara ditargetkan, otomatis tiap negara juga membagi itu ke tiap daerah juga ada target-target tertentu gitu. Nah, karena memang kita juga harus taat kepada khalifah, harus taat kepada pemimpin, ya kita juga bekerja keras di Sulawesi Tenggara pada saat itu. Dan alhamdulillah itu ada satu daerah namanya itu Landono di sana itu pada saat membawa dai ke sana, kadang pakai mobil, kadang pakai motor, ya. Saya dengar itu, dan pada umumnya semua orang juga kalau melihat daerah baru itu pasti dia membaca apa yang dia lihat itu. Dai-dai membaca Landono karena memang di perbatasan itu, Gunung Merah namanya perbatasannya di sana dengan kecamatan lain, tertulis Landono. Saya jangan baca Landono, saya bilang bacanya London. Gitu. Seperti guru, tapi hakikatnya supaya kedekatan kita dengan huzur terasa, punya ikatan batin, semakin terasa ikatan batin dengan huzur. Mudah-mudahan huzur, insya Allah huzur mendoakan kita dan kita sukses. Alhamdulillah tabligh di sana, daerah Landono itu pada zaman ditarget-targetkan itu, seingat saya itu tercapai 200% lebih pencapaiannya pada saat itu di sana. Dan belakangan Landono itu setelah kita adakan pembinaan, setelah kita adakan bentuk pengurus kelompok, akhirnya jadi menjadi cabang yang terbesar di Sulawesi Tenggara pada saat itu. Dan karena ada 2 kepala sekolah yang baiat, kemudian multi etnis juga yang baiat pada saat itu di sana. Kemudian ada kampung penduduk asli juga yang baiat pada saat itu. Alhamdulillah itu. Itu mungkin perwujudan dari seperti gurauan, tapi saya kira kan itu ada hakikatnya. Terkabul gitu ya. Target itu sampai 200% lebih. Kemudian pencapaian yang kedua, ternyata Pak Amir saat itu adalah Pak Lius Mala mengirim surat ke saya, Pak Sapi, Anda dapat karunia ke London, segera bikin paspor, katanya itu. Jadi saya sambil khawatir jangan sampai tidak persyaratan-persyaratan untuk pergi ini tidak terselesaikan gitu ya, tapi saya urus dengan berbagai liku-likunya. Alhamdulillah setelah huzur datang ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia, sekitar seminggu beliau kembali, rombongan kami berangkat ke London pada saat itu. Jadi sangat luar biasa, ya, ketika Allah mengabulkan doa itu, dan doa kita juga, tapi yang paling utama adalah doa huzur. Sangat luar biasa. Kita seperti bergurat, tapi pengabulannya luar biasa. Target sampai 200% lebih. Saya tidak menyangka-nyangka itu. Ternyata saya dapat karunia dari Landono itu ke London. Gitu. Ini suatu hal yang tidak bisa saya lupakan.
Kemarin saya di musim COVID, saya termasuk salah seorang yang kena gejala berat COVID. Sampai saya sendiri itu boleh dibilang, bukan boleh dibilang lagi, saya minta sama keluarga, tolong umumkan di grup-grup WhatsApp itu, bacakan Yasin. Itu. Dan saya minta kepada keluarga, ikhlaskan Bapak, ikhlaskan saya. Karena seperti saya nggak kuat lagi. Itu kita ya, kita sudah menyerah. Tapi kan keluarga juga pasti masih ingin gitu. Kita saking tidak kuatnya seperti menyerah begitu itu. Tapi keluarga terus mengirim surat ke Huzur, berulang-ulang mengirim surat ke Huzur. Dan saya yakin itu paling utama adalah doa seorang khalifah. Doa seorang khalifah. Jelas itu kita juga semua berdoa. Doa orang jemaat di berbagai, malah dari luar negeri juga. Ada yang murid saya mengaji, dia mau, wah itu Pak Sapi itu guru ngaji saya dulu waktu saya masih atfal, waktu saya masih nasirat. Saya doakan khusus, kami umumkan di sini. Jadi keyakinan kuat saya, satu doa khalifah, yang kedua doa jamaah. Dari berbagai daerah, dari berbagai belahan dunia, saya yakin sekali itu. Dan terjadi keajaiban memang. Sempat itu tim medis mengatakan, Bu, tolong doakan khusus Bapak karena paru-parunya memburuk. Itu mungkin saat-saat saya betul-betul bilang bacakan Yasin, ikhlaskan Bapak pada saat itu. Tapi besok-besoknya mungkin begitu Allah mengabulkan doa itu, ini luar biasa Bu. Putih-putih, plek-plek putih di paru-paru Bapak hilang. Ini luar biasa ini. Mudah-mudahan ini ada keajaiban. Dan ternyata memang seperti itu. Itu luar biasa. Itu akhirnya pelan-pelan saya sembuh, dan alhamdulillah setelah sembuh itu saya banyak kerja berat. Pulang ke sini setelah pensiun saya bikin rak ini, saya bikin bangku-bangku gitu ya, kayak nggak pernah sakit. Nah itu keajaiban doa Huzur sangat luar biasa. Bagi saya, sesuai dengan pemahaman dari Quran, hadis, kenyataan hidup yang kita alami gitu ya. Seorang pemimpin itu adalah bagaikan kepala di tubuh kita. Seorang imam, seorang pemimpin itu adalah bagaikan kepala di tubuh kita. Jadi sekarang bayangkan ketika kepala kita ini putus dari badan, apa yang terjadi? Bagaimanapun kekernya, kaki, tangan, badan, bagaimanapun cantiknya seorang wanita gitu ya. Tapi nggak ada kepalanya, mau nggak dikasih? Iya kan? Pasti semua orang nggak mau. Dan tinggal menunggu waktu. Menuju kematian, menuju kehancuran. Jadi boleh dibilang mungkin pesan saya kepada semua jemaat itu, jangan jauh dari khilafat. Jangan jauh dari jemaat. Khalifah dil hamara hai, khilafat zindagani hai, khilafat fasl gul bhi hai, बहारे जा